Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan channel Shibra Lazani. Sebelum kita membahas cerita di dalam film ini, tekan dulu tombol subscribe dan like. Oke, terima kasih. Keluargamu dan keluarga Sandu bermusuhan karena masalah sepele. Mereka bertempur seperti anjing dan kucing. Perseteruan ini berlangsung dari generasi ke generasi. Dan ayahmu Harjet Singh Randawa jadi korban akibat pertempuran itu. Ia membunuh Mahider Singh Sandu. Dan Sandu membunuh ayahmu. Jasi anakku, kau harus membalas kematianku. Kumohon jangan libatkan Jesse dalam masalah ini. Dalam film ini menceritakan dua keluarga yang berseteru oleh hal yang sepele. Masalah itu membuat salah seorang keluarga yang menunda perkawinannya. Sebelum dia menemukan anak sang musuh mereka, maka dia tak mau menikah dulu. Itulah janji seorang paman. Setelah itu terlihat seorang pemuda yang tak lain adalah keluarga Randawa. Pemuda itu masuk ke rumah keluarga Sandu. Mereka punya sumpah bahwa siapa saja yang masuk ke rumah mereka harus dilayan dengan baik walaupun musuh sekalipun. Pemuda itu diberi makan dengan hidangan sangat mewah, tetapi setelah pemuda itu melangkah keluar rumah mereka, maka paman itu pun langsung melakukan tugasnya. Pemuda itu langsung di TikTok sehingga pemuda itu terdiam alias tamat. Jika kulihat anak Sandawa maka akan aku TikTok dia sampai tamat. Sekarang terlihatlah seorang pemuda Jesse, namanya dia seorang anak berasal dari keluarga Sandawa. Di situ juga terlihat seorang gadis. Jesse pun mengatakan sedikit lagi. Sedikit lagi. Wow, ternyata cantik sekali. Wanita itu berpaling dan terlihat wajahnya oleh Jesse. Dan langsung mengejar kereta yang sudah mulai berangkat. Jesse pun membantu wanita itu, dia mengulurkan tangganya tetapi Jesse malahan terjatuh keluar kereta. Sekar berbalik, malah Jesse yang meminta tolong. Tetapi wanita itu pergi masuk. Dan ternyata Jesse hanya berhayal. Wanita itu mengatakan kamu hanya ingin cari kesempatan untuk mengodakukan. Jesse malah terdiam. Terlihat seorang pria yang mengatakan, kalau kau tak mau duduk di sana, apakah boleh aku yang duduk di sana? Jesse menjawab, tidak. Pria itu mengatakan aku tidak menatapmu, katanya. Dan wanita itu marah dan mengatakan, lihatkan mereka yang di atas, lihat semuanya. Terus Jesse mengatakan senyumnya manis sekali. Jesse langsung ke situ dan menanyakan apakah aku boleh duduk di sini. Dan mereka terlihat sedang asik mengobrol dan tertawa riang. Mereka pun sampai ke sebuah stasiun dan dia ingin membeli kelapa muda. Dan tiba-tiba keretanya mau berangkat. Jesse membayar uangnya. Tetapi penjual itu ingin mengatakan, bagaimana Anda bisa mengambil kelapa itu lewat jendela, alhasil kelapa mudanya tidak bisa dia ambil. Sampai-sampai wanita itu tertawa melihat tingkah Jesse. Dan akhirnya Jesse memutuskan untuk membuang kelapa itu, tetapi anehnya kelapa itu malah masuk dan kembali ke tangan Jesse. Dan dia memberi wanita itu kelapa dan menyuruh meminumnya. Wanita itu pun sampai dan dia ingin turun dan Jesse membantu wanita itu untuk turun dari kereta. Jesse ketinggalan tasnya dan dia memberi tas cewek itu, terus dia masuk ingin mengambil tasnya. Dia melihat ada kamera yang tertinggal punya cewek itu. Ternyata cewek itu adalah keluarga Sandu. Cewek itu menanyakan kabar mereka. Sedangkan Jesse bermaks ingin mengembalikan kamera tersebut. Dan pemuda itu sampai ke desa itu. Dia bertanya kepada orang-orang setempat itu tentang keluarganya, tetapi orang-orang itu menjawab mereka sudah lama tidak ada lagi di sana. Dan seorang pria menjawab pertanyaan Jesse. Jesse pun ingin diantar oleh pemuda itu. Pria itu bertanya, siapa namamu? Jesse Randawa. Pria itu tiba-tiba berhenti mendadak. Karena dia terkejut orang yang mereka cari ada di depan dia. Sampai ke suatu pemukiman, pria itu langsung mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk membunuh Jesse. Tetapi Jesse beruntung, dia langsung naik sebuah mobil sewa yang menuju ke lokasi tujuan dia.
Pria yang ingin membunuhnya dia terus berusaha untuk mengejar Jessie tetapi selalu gagal dengan bermacam kejadian. Akhirnya Jessie sampai ke tempat itu. Dia berdoa tidak sengaja dia bertemu dengan keluarga Sandu. Tiba-tiba seorang wanita muncul, ternyata wanita itu adalah wanita yang dia kenal di kereta api. Terus saudaranya Sandu menelepon memberi informasi tetapi abang dia tidak jelas mendengar dan menganggap adiknya itu sedang mabuk. Jessie meminta maaf atas kecerobohan yang dia lakukan saat berdoa. Dan Jessie diajak bertamu ke rumah mereka. Sedangkan adik paman itu sedang bergegas pulang ingin memberitahu abangnya. Akhirnya Jessie berhasil masuk ke rumah itu. Adik paman itu langsung melaporkan kepada abangnya dan mereka ingin menghabisi Jessie. Tetapi paman Bilu tidak bisa melakukan itu di dalam rumahnya karena tamu itu ibarat seperti dewa. Dia mengatakan jangan satu orang pun memberitahu Suke tentang Jessie. Jessie terus dilayan dengan baik, mereka memberi Jessie makan dan memperlakukan Jessie Denagen sangat baik. Tetapi mereka ingin mempercepat waktu agar Jessie cepat keluar dari rumah mereka supaya mereka bisa menghajar Jessie. Dan Jessie diberitahu oleh seorang wanita keluarga Sandu memberitahu jika paman Bilu sedang mencari keluarga Sandawa dan ingin menghajarnya. Jessie pun mulai ketakutan. Wanita itu mengatakan kami menunda pernikahan kami gara-gara dia bersumpah. Jessie pun langsung mencari cara untuk segera pergi dari rumah itu. Tetapi dia mendengar pembicaraan antara adik Bilu dengan saudaranya jika Jessie keluar dari rumah langsung akan dihajar Jessie. Tetapi jika masih di dalam rumah mereka tidak bisa melakukan apapun. Dan akhirnya Jessie masuk lagi ke dalam rumah itu dan bertemu dengan paman Bilu. Jessie pun berhasil masuk ke dalam rumah lagi. Dai terus mengulur-ulurkan waktu agar bisa terus di rumah itu biar dia aman di situ. Dia terus mencari akal. Supaya dia bisa tetap tinggal di rumah itu. Dia terus mencari akal. Dia beralasan sedang sakit karena jatuh. Keluarga mereka terus berusaha memberi pertolongan kepada Jessie. Seorang pria mengatakan Jessie berpura-pura dia kayaknya suka padamu. Terus kenapa dia kejang-kejang? Itu triknya supaya dia bisa terus tetap di sini. Paman Bilu bertemu dengan calon istrinya yang tertunda gara-gara persoalan keluarganya. Dia sudah terlalu berjanji dan bersumpah. Mereka sedikit bernostalgia. Sedangkan Jessie berusaha mencari jalan untuk kabur dari rumah itu. Dia mencoba melempar bantal dan bantalnya hancur terkena serangan penjaga-penjaga itu. Jessie mengatakan aku tahu kalian memasang perangkap. Keesokan harinya Jessie meminta sesuatu dari adik paman Bilu. Dia memberi semua yang diminta oleh Jessie. Tiba-tiba datang polisi dan Jessie akhirnya bisa pergi dari rumah itu. Tetapi Jessie dikejar oleh anak buah paman Bilu. Polisi itu membawa Jessie ke sebuah tempat dan akhirnya Jessie akan dihajar. Ternyata polisi itu hanya membantu Jessie keluar dari rumah mereka. Dan polisi itu mengatakan tamu sudah ada di luar. Tugas aku sudah beres. Jessie terus mencari akal untuk mengulur-ulurkan waktu agar mereka tidak bisa menghajar Jessie. Tetapi pada akhirnya Jessie juga dikejar oleh mereka. Dia terus melakukan perlawanan. Dai terus mengulur-ulurkan waktu.
Dia terus mencari akal. Semampu dia dan akhirnya Jessie bertatapan dengan Paman Bilu. Dia berhasil melewati Paman Bilu tetapi akhirnya kuda itu kembali karena dipanggil oleh Paman Bilu. Dan ditembak Jessie terpental dan jatuh lagi ke dalam rumah mereka. Dan bertemu dengan Suke wanita yang dia sukai. Dan mereka berbicara bagaimana abang kamu bisa mengizinkan kita. Jawab Suke, tenang saja, biarkan aku yang akan berbicara dengan abang aku. Mereka terlihat saling menyukai. Keluarga mereka sedang mengadakan pesta. Tunangan Paman Bilu mengatakan, segera nikahkan aku, tapi Paman Bilu marah. Jessie malah menjodohkan Suke dengan pemuda sahabatnya itu. Besok acara pertunangan Suke. Semua orang akan keluar dari rumah termasuk Jessie. Besoknya Jessie keluar dan langsung mulai dihajar oleh anak buah Paman Bilu. Jessie tidak diam, dia juga melakukan perlawanan sekarang dengan semampunya. Di acara pertunangan Suke, pria itu mengatakan, aku tidak bisa melakukan ini. Aku tidak mencintaimu. Di tempat lain Jessie terus melakukan perlawanan terhadap anak buahnya Paman Bilu. Sedangkan Suke diberi izin oleh tantenya untuk memperjuangkan cinta mereka. Begitu juga pria sahabatnya itu. Suke langsung ke TKP menjemput Jessie. Jessie langsung membonceng Suke untuk meminta restu abangnya. Tunangan Paman Bilu mengatakan mereka saling mencintai dan tunangannya hampir saja ditampar oleh Paman Bilu. Terlihat Jessie ingin mengakhiri permusuhan itu, tetapi Paman Bilu malahan memukul Jessie. Mereka terus bertarung, Jessie melakukan perlawanan, Paman Bilu juga terus melakukan serangan. Paman Bilu yang dikenal sangat kuat dan Jessie juga tidak kalah kuatnya dengan Paman Bilu. Mereka terus melakukan saling serang dan tidak sengaja mereka terbawa lagi ke dalam rumah Paman Bilu. Nenek mereka menyuruh dia menghentikan ini semua. Suke juga mengatakan, abang, sudah akhirilah semua permusuhan ini. Calon tunangan Paman Bilu juga mengatakan, sudah cukup, akhirilah semua ini. Dan akhirnya mereka mengakhiri permusuhan dengan memulai persaudaraan. Akhirnya mereka jadi saudara. Permusuhan pun berakhir. Filmnya habis. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe dan bagikan bila kalian suka. Terima kasih.